Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Iya, ketemu lagi dengan Bapak pada pelajaran SBP pada hari ini, Kamis 17 Juli 2025. Gimana? Pada sehat semuanya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sebentar, Bapak siapin perangkat pembelajaran dulu ya. Sebelum memulai, nanti Bapak absensi dulu. Yang disebut namanya silakan angkat tangannya ya. Azlia, Asila, Ahmad Ranji, Alvin, Mega Putri, Azlia, Keisha Siva, Putri Aluna, Felisa, Nur Sapira, Alexandra, Mega Rahmawati, Bunga Rahmawati, sorry bukan Mega ya, Risma Adelia, Mega Aulia, Safira Anggraini, Novita Adivino, Rizky Darmawan, Delia, Felicia, Mega Regina, Siti Naila, Aulia Duyanti, Aisyah Ratnadila, Galuh Parwati, Bagas sakit, Dimas sakit, Satrio izin ya. Semoga yang sakit hari ini diberikan kesembuhan, amin ya robbal alamin. Ya, sebelum memulai, Bapak minta tolong ketua kelas berdoa dulu. Alvin, dimohon silakan mimpin doanya, Pin. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Pemberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan ngasih tahu ice breaking dulu, biar kalian nambah semangat dalam pembelajaran hari ini. Bapak punya ciri khas ice breaking zaman now, ya. Yang pertama ada ice breaking tepuk semangat velocity. Caranya seperti ini. Kalau Bapak bilang tepuk semangat velocity, hu, ha, huha, 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 well. Pada bisa? Kita coba dulu. Tepuk semangat velocity. Kurang semangat. Lagi. Lagi. Tepuk semangat velocity.
Weh, tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Ya, sebelum melanjutkan atau memulai pembelajaran, Bapak akan ada menyanyikan lagu nasional dulu. Ya, hari ini tanggal berapa? 17. Ya, karena bulan depan kita akan merayakan hari ulang tahun atau hari kemerdekaan, kita akan bakar semangat menyanyikan lagu Hari Merdeka. Siap. Stop. Biar semangat kita semua berdiri. Ya. Siap. Nyanyi yang keras ya. Lagi yang keras. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, jangan duduk dulu, nanti akan selanjutnya menyanyikan lagu daerah. Lagu daerahnya Suwe Ora Jamu. Silakan. Suaranya keluarkan. Suaranya. Ora jamu godong pelong, suwe ora jamu. San gawe gelo suwe. Pisan atine senang. Suaranya lagi. Pisan tambah pinter. Sekali lagi. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Ya, silakan sekarang duduk kembali. Kurang nggak nyanyinya? Barangkali mau nyanyi dombret kalian? Ya, pada pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang
jenis dan fungsi tari tradisi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian seni tari. Masih ada yang ingat gak pengertian seni tari itu apa? Coba Bapak nanya kepada Aisyah. Mana Aisyah? Aisyah silakan. Seni tari adalah Seni tari adalah ungkapan ekspresi jiwa manusia melalui gerak ritme. Iya, seni tari adalah ungkapan ekspresi jiwa manusia melalui gerak ritmis. Tepuk tangan dulu buat Aisyah. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang seni, jenis dan fungsi tari tradisi. Jenis dan fungsi tari tradisi. Ya, pada pembelajaran hari ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal, menyimpulkan, dan mempresentasikan tari tradisi berdasarkan jenis dan fungsinya dalam konteks budaya. Ya, terus pada saat pertemuan ini juga nanti Bapak akan menilai, ada tugas tambahan untuk kalian. Yang pertama, nilai individu. Yang kedua, nilai kelompok. Dan yang ketiga nanti ada nilai presentasi. Ya, jadi kalian setiap siswa nanti dibagi kelompok. Ya, setiap kelompok dibagi, satu kelas ini kan 30 orang ya, dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, nanti 5 kelompok itu menggunakan, karena kita membahas tentang seni tari, maka Bapak akan menamainya dengan tari-tarian yang ada di Cirebon. Coba, ada tari apa saja di Cirebon? Tari topeng, tari sintren, tari apa lagi? Tari jaipong, banyak ya. Nah, tari topeng itu ada banyak jenisnya. Yang pertama, tari apa? Topeng panji. Kedua, topeng samba. Ketiga, topeng rumyang. Ketiga, topeng tumenggung. Kelima, topeng kelana. Ya, itu nama-nama kelompok yang nanti akan kita pergunakan. Oke, sebelum lanjut, apa sih yang dimaksud tari tradisi? Coba, Galuh, tahu nggak tari tradisi itu apa? Ya, coba kita baca yang ini. Tari tradisi adalah, semuanya bareng-bareng. Ya, tari tradisi adalah tarian yang lahir, tumbuh, dan berkembang di masyarakat, yang diturunkan secara diwariskan, secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Artinya, tarian ini dari dulu sudah ada sampai sekarang. Ya, tarian yang sudah zaman-zamannya nenek moyang kalian sudah ada. Ya, udah ada sampai sekarang. Dan semuanya itu masih ada, masih sama plek-ketiplek dengan yang dulu, zaman dulu. Lanjut. Ciri-ciri tari tradisi. Yang pertama, memiliki pakem atau aturan gerakan dasar yang wajib diikuti. Ya. Yang kedua, diiringi oleh musik tradisional khas daerah setempat. Yang ketiga, menggunakan kostum atau pakaian tradisional daerah. Yang keempat, diajarkan dan dipelajari secara lisan atau dari mulut ke mulut. Jadi dari mulut neneknya ke bapaknya, nanti ke anaknya, nanti seperti itu. Ya, secara mulut ke mulut dari generasi lama ke generasi berikutnya atau generasi penerusnya. Yang kelima, menggunakan filosofi yang berasal dari buah pikiran kearifan. Ya. Terus yang keenam, memiliki kepentingan untuk upacara adat. Yang ketujuh, terkadang memiliki aturan siapa yang boleh menarikannya. Biasanya ada tari tradisi yang hanya diperbolehkan oleh turunannya saja. Jadi kalau yang tidak ada turunan nggak boleh belajar, nggak boleh menarikannya. Biasanya ada seperti itu. Lanjut, yang ke berikutnya ada jenis tari tradisi. Kelihatan nggak tulisannya? Coba dibaca. Jenis tari tradisi yang pertama ada apa?
Ya, tarian ini namanya tarian primitif. Sesuai dengan namanya, tarian primitif adanya di pelosok pedalaman. Ya, pelosok pedalaman hutan Kalimantan, pelosok pedalaman tari di hutan Papua. Itu masih banyak yang menganut tari-tari tradisi yang berjenis tari primitif ini. Ya. Jadi tari primitif itu biasanya menggunakan gerakan-gerakan yang sederhana. Misalnya, kita tari primitif ada yang gerakan seperti ini. Hanya sederhana seperti ini saja. Kadang ada gini. Kalau di kartun ada yang Upin Ipin, apa namanya? Pulu-pulu, pinter ya. Ini keluarga pulu-pulu kayaknya, makanya tahu ya. Ya, jadi keluarga pulu-pulu, pulu, kayak gitu. Ya, itu masuknya jenis tari tradisi, tari primitif. Sampai sini paham? Yang kedua, ada apa? Dibaca. Tari merupakan tarian yang sudah baku atau makan, baik gerak musik dan busananya. Tarian ini tidak boleh lagi dirubah-rubah. Ya, tarian klasik. Tarian klasik biasanya itu ada atau berkembang di lingkungan keraton-keraton atau kerajaan-kerajaan. Tahu nggak keraton di Cirebon ada apa saja? Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kecirebonan, ya. Dan itu memiliki tarian-tarian khusus yang dari dulu ada dan tidak boleh dirubah gerakannya. Gerakannya tidak boleh dirubah, pakaiannya tidak boleh ditambah-tambahin atau dikurangin, riasannya juga udah paten kayak gitu, udah pakem, jadi nggak boleh dirubah-rubah lagi. Ya, di daerah Jawa Tengah, di khususnya daerah istimewa Yogyakarta, ada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dia punya bedaya namanya, bedaya Ketawang namanya ya. Jadi kalau kalian lihat ke Jogja, mungkin nanti study tour ya, lihat ada bedaya Ketawang. Penarinya harus 9, nggak boleh 7, nggak boleh 5. Tapi walaupun yang nari 9, kalau orang yang punya imajinasi tinggi, kelihatannya pasti 10. Karena masih ada hubungan magis dengan nenek leluhurnya. Jadi kalau senang nenek leluhurnya ikutan nari di situ. Kalau yang punya indera keenamnya. Ya, jadi hanya orang-orang khusus yang bisa melihat tarian tersebut kalau berjumlah 10. Ya, padahal yang nari 9. Tuh, next kita lanjut. Jenis tari tradisi yang ketiga ada apa? Namanya tari apa? Tari rakyat. Jadi tarian ini hidup dan berkembang di lingkungan-lingkungan masyarakat. Kalau yang tadi lingkungan pedalaman, yang pertama tari primitif. Yang kedua di lingkungan keraton atau kerajaan. Nah yang ketiga, tari tradisi yang hidup di lingkungan masyarakat. Tariannya ini tidak begitu sulit ya, dan tidak ada aturan untuk gerakannya bagaimana, terus kostumnya seperti apa, acaranya seperti apa, hanya kegiatan-kegiatannya saja. Mungkin kalau di Cirebon ada tari tayub. Ya, tari tayub itu tidak ada aturan-aturan untuk pakem gerakannya harus seperti ini enggak. Hanya menimbulkan kesenangan si masyarakatnya saja. Ya. Jadi kalau di tari tayub biasanya ada yang berpasang-pasangan, laki-laki ngibing, nyawer, yang penting senang. Ya. Itu yang tari yang ketiga. Yang keempat ada satu lagi. Bacakan lagi. Tari kreasi baru merupakan suatu tarian yang mengalami aransemen dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai dari budayanya. Ya, yang keempat ada tari kreasi baru. Ya, ada tari tradisi kreasi baru. Jadi tarian ini diciptakan untuk kepentingan pertunjukan. Biasanya yang harusnya tarian itu tidak boleh ditarikan di luar, harus di keraton. Nah, itu maka dibuat tari kreasi baru. Ya, mungkin yang pertama namanya bedaya Ketawang kalau di keraton. Nah, ya kalau di tempat lainnya mungkin bedaya apa. Ya, jadi itu namanya tari tradisi kreasi baru. Ya, secara pola, struktur, garapan mungkin sama, gerakan sama, kostum hampir mirip, cuma beda namanya. Jadi itu namanya tari kreasi baru. Sampai sini paham anak-anak?
Oke, selanjutnya silakan buka bukunya dan alat HP-nya. Sudah dibuka bukunya? Oke, selanjutnya Bapak akan buat menjadi beberapa kelompok. Ya, nanti setiap kelompok ngambil undian kelompoknya setiap orang. Yang pertama dari baris ini dulu, maju, ngambil satuan. Semuanya. Ayo Ranji, Alvin, Rizky, ambil satuan. Dibukanya di sana aja, boleh. Ya, kelompok yang ini, barisan ini, ambil. Barisan ini, ambil, boleh. Awas, ada kabel. Selanjutnya, kelompok sini, barisan ini. Ya, jadi tari tradisi itu tadi jenis-jenisnya ada berapa? Yang pertama apa? Tari primitif. Kedua apa? Klasik. Ketiga apa? Rakyat. Keempat apa? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Bapak mau nanya, kalau tari Sintren Cirebon termasuknya jenis tari tradisi kemana? Ayo, apakah itu tari kreasi baru, apakah tari rakyat, atau tari klasik, atau tari primitif? Klasik itu kan ada di keraton. Primitif itu ada pedalaman. Tari rakyat. Ya, jadi tari rakyat. Kenapa Pak tari Sinten masuk ke dalam tari rakyat kayak gitu? Karena tidak ada aturan yang harus tepati, misalkan harus gerakannya seperti ini nggak ada. Karena tari Sintren hanya strukturnya saja yang dipertahankan. Bahwa nanti yang memasukkannya harus tari perempuan yang masih perawan, dimasukin ke dalam kurungan, keluar nanti joget-joget, ketika dilempar uang nanti baru pingsan. Nah, hanya filosofi keindahan-keindahannya itu saja yang diberikan. Oke, sudah dibaca, dibuka nama kelompoknya? Kalau sudah silakan duduk per kelompok. Yang pertama kelompok Panji di sini, kelompok Samba di sana, kelompok Rumyang di sini. Ya, kelompok Tumenggung sini, Kelana di sana. Yuk, silakan duduk per kelompok. Di bawah tasnya. Diputer, mejanya diputer. Jangan kayak gitu, lurus saja. Nah, tarik aja. Yo, ditarik ini meja di pinggir sini. Tapi di mana? Sok. Oke, kalau sudah nanti Bapak akan membagikan lembar kerja atau LK1 tentang jenis tari tradisi. Silakan dikerjakan.
Silakan dikerjakan. Yang pertama tulis nama kelompok dulu. Ada Panji, Samba, Rumiang, Tumenggung, dan Kelana. Dan itu ada soal. Silakan kalian kerjakan bersama kelompoknya. Didiskusikan. Siapa dulu? Kamu dulu laki-laki. Ini panjang kan? Iya. Namanya nama lengkap ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Buat mengerjakan LK1 ini. Jenis-jenis tari. 10 jenis tari tradisian. Tarian yang kalian ketahui aja. Misalnya tari topeng, ciri-cirinya apa? Ya, topeng Panji misalkan gitu. Ya, begitu. Misalnya tari topeng menggunakan apa namanya? Topeng, misalnya topeng Panji menggunakan topeng yang berwarna putih. Ya. Ya. Tuh, terus tari sintren menggunakan ciri-cirinya menggunakan kurungan. Itu. Memakai kacamata. Itu, sok. Silakan. Boleh lihat Google nggak? Boleh, silakan. Ya. Usah banyak-banyak juga nggak apa-apa. Intinya pakai apa gitu nggak apa-apa.
Itu ada cetek dulu. Jadi buka aja. Air warna putih. Boleh sok tulis semua. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Gantian nulisnya kasihan. Oh udah. Nulisnya gantian ya, jangan satu orang aja, gantian. Ya.
Sudah selesai semua? Bapak kasih waktu 1 menit lagi. Nanti dulu, kumpulin bareng-bareng. Coba lihat. Kerudungnya yang bener, Au. Kenapa nggak muat tadi situnya tak? Jangan panjang-panjang, satu-satu aja. Ciri khususnya. Satu-satu aja cirinya. Yuk, sebentar lagi. Berapa lagi? Yuk, dipercepat yuk. Apa? Alhamdulillah. Satu lagi.
Allah. Jangan tiduran. Ya, ini. Sudah selesai semua? Ya, silakan perwakilan kelompoknya mengumpulkan LKPD-nya ke meja depan. Terus nanti ngambil LKPD kedua. Sini. Nih, ambil. Taruh satu. Ambil. Taruh, ambil. Ambil. Taruh, ambil. Taruh, ambil. Ya, ini ada LKPD yang kedua. Silakan. Di sini ada barcode, nanti kalian scan barcode-nya, dilihat materinya tentang fungsi. Sekarang, fungsi tari tradisi ada di sini. Silakan nanti kalian dibagi tugasnya, siapa yang melihat video, siapa yang mengerjakan. Terus kerjakan LKPD-nya. Dikerasin suaranya biar kedengaran semua satu kelompok. Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD kedua.
sambil ditulis ya LKPD-nya sambil kerjain. Lihat video sambil mengerjakan LKPD-nya. Biar tidak mencari-cari lagi videonya. Bisa nggak? Langsung aja jadi lihat video langsung ditulis gitu tuh. Ya, sip. Lanjut. Kan ada HP-nya 4, yang satu lihat ini, yang satu lihat ini biar cepat gitu. Stop. Kan ada HP-nya 4, silakan scan semua. Kamu lihat yang nomor 1, kamu lihat yang nomor 2, nomor 3, terus kan nanti yang lainnya nulis gitu biar cepat. Kan HP kan ada 4 ya, kamu lihat nomor 1, ini nomor 2, nomor 3 gitu aja. Biar cepat. Stop. Ya, HP-nya kan ada banyak. Scan semua, lihat kamu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang satu nulis kayak gitu. Iya nggak? Apa sih kata aku? Apanya? Udah ini aja, yang ini aja. Udah, stop. Yang penting diisi aja dulu. Kenapa di buku masing-masing? Kenapa nggak langsung situ? Oh ya udah, ya sok, silakan. Kamu cari nomor 2 gitu biar cepet. Dipercepat Aisyah. Ini ngetik nulisnya. Dipercepat nulisnya. Pinjam efek. Dipercepat nulisnya. Ya. Yuk dipercepat nulisnya yuk. Sesuatu yang bernilai seni tinggi dan berusaha untuk menarik perhatian penonton. Tari harus dipersiapkan secara sungguh-sungguh. Kamu nomor berapa ngerjain? Ya udah sok tulis ini dulu. Terus ciri-cirinya apa? Adapun tari yang ditampilkan sebagai tari pertunjukan atau penampak dan ciri-ciri kreatif sebagai sajian di sana.
Oh, maksudnya ciri-ciri itu apa? Kan di situ kan ada ciri-cirinya nih. Pemotongan rambut semua upacara hari sebagai studi baru atau tasiap upacara adat Lampung, Tari Timur dan Jogja di Sulawesi Jakarta. Sarana Tuh. ritual memiliki Nah. Sudah belum? 5 menit lagi waktunya. Nggak ada contohnya, udah langsung ciri-ciri aja, langsung aja tulis ini, gak usah panjang-panjang juga nggak apa-apa. Sok, nggak harus plaket di sini juga nggak apa-apa, ya. Nah itu ciri-ciri yang baru ini. Sarana sebagai apa itu? setiap orang upacara adat Sula budayanya. Biasanya tarian ini tari tonton dari Sumatera. Nggak usah banyak-banyak juga nggak apa-apa, nggak usah sama ke situ juga nggak apa-apa. Ya yang disingkat aja. Nggak harus sama plaket yang di video ya, di ini aja disingkat aja nggak apa-apa ya. Coba lanjut yuk, waktunya udah ini bentar lagi. Nah kamunya siap cari yang ini biar kan cepat ya. Ayo jangan kelamaan di 1-2 aja. Nah kamu siapin ini materi yang nomor berapa ini kamu? Ya cari gitu di situ. Nah
Tuh. Nah, nggak harus sama plek kayak di sini ya. Yang kamu tangkap aja di situ tuh. Ya, tapi jangan lama-lama intinya segitu. Ya. Yang kedua terus langsung tulis. Yang ketiga ciri-cirinya apa. Langsung aja yuk. Bentar lagi waktunya mau presentasi soalnya belum presentasi. Nah, kamu buka HP-nya, kamu buka yang nomor 3, nomor 4 kayak gitu. Nah, ya nanti tinggal tulis-tulisnya aja. Contohnya nggak usah, terus. Contoh mah nggak usah, ciri-cirinya aja. Tari harus dipersiapkan secara sungguh-sungguh karena dapat dikomersilkan. Adapun tari sebagai sajian harus dibersihkan. Sudah selesai belum? Yuk, 3 menit lagi. Habis ini kita presentasi nanti. Koreografer secara khusus.
Ditulis saja jawabannya. Ya. Katakan di situ kan contohnya. Ya. Ini kelompok apa sih? Rumiang ya? Rumiang. Kalau ini kelompok Panji. Ini kelompok Samba kan ya? Ya. Udah belum kalian? Dapat 3 baca udah? Udah. Habis ini presentasi kalian ya. Iya nanti ada yang. Iya satu aja. Sudah selesai semua anak-anak? Udah, oke. Sekarang waktunya presentasi. Yang pertama presentasi nanti dari kelompok Samba. Silakan. Kelompok Samba maju ke depan semuanya. Di bawah RKPD-nya. Semuanya, yuk sini. Di bawah bukunya, Lut. Silakan kalian perkenalkan kelompok apa, namanya siapa. Maju, jangan terlalu belakang. Silakan yang lainnya perhatikan kelompok Samba presentasi. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya. Perkenalkan nama saya Lutfia Maulida. Perkenalkan nama saya Tina Rahmawati. Perkenalkan nama saya Alexandra Syakira. Perkenalkan nama saya Bebek. Ya, lanjut. Hasil diskusi kalian, bacakan. 1. Jelaskan secara singkat tentang fungsi tari. Fungsi tari sebagai sarana upacara adat. Fungsi tari upacara adat adalah berkaitan dengan mempererat hubungan antara manusia dan penciptanya. Ciri ini bersifat magis sehingga terdapat aturan-aturan. Yang kedua. Yang keras kalau. Ciri-ciri tidak memiliki aturan-aturan. Jelaskan secara singkat tentang fungsi tari sebagai pertunjukan. Mempertunjukkan sesuatu yang bernilai tinggi dan berusaha menarik perhatian yang dapat. Ciri-cirinya memerlukan di tempat khusus adanya penonton. Jelaskan secara singkat tentang fungsi dari sebagai pertunjukan sebagai daya tarik bersama. Ciri-cirinya menunjukkan nilai-nilai sakral magis. Simbolisnya merupakan kehidupan dari asli. Sampai sini ada yang mau menanggapi pertanyaan? Apa? Dari kelompok Lana, silakan. Silakan. Apa contoh tarian upacara adat?
Adakah contoh untuk tari upacara adat? Tari renjang, ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok Samba. Silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu, di bawah dulu. Selanjutnya dari kelompok Lana, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lana ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Sela Sarfatul Marwah. Perkenalkan, nama saya Nur Sakira. Perkenalkan, nama saya Selisa Fitriya. Perkenalkan, nama saya Felisita Yasmin. Perkenalkan, nama saya Bella Putri. Nomor 1, jelaskan secara singkat tentang fungsi tari sebagai sarana upacara. Tari sebagai sarana ritual bersifat sakral sehingga terdapat aturan-aturan khusus baik di segi tempat penari, iringan musik, ciri-ciri, tempat pentas, waktu pelaksanaan penari. Nomor 2, jelaskan secara singkat tentang fungsi tari sebagai hiburan. Sebagai hiburan pergaulan, setiap orang memiliki gaya sendiri-sendiri karena tidak memiliki aturan yang ketat untuk tampil di atas pentas. Ciri-ciri, dilakukan secara kelompok atau massal dan merupakan salah satu media komunikasi sosial. Nomor 3, jelaskan secara singkat tentang fungsi tari sebagai pertunjukan. Sebagai pertunjukan harus mempertunjukkan sesuatu yang bernilai seni tinggi dan berusaha menarik perhatian penonton. Ciri-ciri, pementasan di tempat khusus dan adanya faktor kreativitas. Nomor 4, jelaskan secara singkat tentang fungsi tari sebagai sajian wisata. Sebagai pertunjukan sebagai ekstensif yang paling berkembang adalah seni pertunjukan yang disediakan kepada ciri-cirinya merupakan ritual versi singkat dan padat penuh variasi. Ada yang mau menanggapi? Ada? Oke, kalau nggak ada silakan tepuk tangan untuk kelompok Lana. Silakan ditutup terus kembali ke tempat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah dulu. Ya, untuk presentasi Bapak hanya mewakilkan 2 kelompok saja. Nanti silakan yang lainnya kumpulkan LKPD 2-nya ke depan sini. Sudah semua dikumpulkan? Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ada kabel nok. Maju lagi.
Ya, untuk membangkitkan semangat lagi, Bapak mau cek suara lagi. Tepuk semangat Velocity. Kurang keras lagi, satu kali lagi. Tepuk semangat Velocity. Tepuk tangan buat kalian. Ya, jadi itulah pembelajaran hari ini. Yang pertama ada jenis tari tradisi. Ada apa saja? Primitif. Kedua, kreasi baru. Ketiga, klasik. Keempat, tari rakyat. Terus, fungsi tari tradisi ada 4 yang tadi kalian kerjakan. Ada apa saja? Pertama, sebagai sarana upacara adat. Yang kedua, sebagai hiburan atau pergaulan. Ketiga, pertunjukan. Keempat, sajian wisata. Coba apa lagi Galuh? Apa pertama? Yang pertama sebagai sarana upacara adat. Yang kedua, hiburan. Yang ketiga, pertunjukan. Keempat, sajian wisata. Ya, itu adalah 4 fungsi dari tari tradisi. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Kagak ada, siap. Selanjutnya, nanti akan ada, dikeluarkan HP kalian. Ada refleksi mandiri. Nanti kalian silakan scan barcode ini, kerjakan LKPD-nya ada di HP. Ya. Nanti satu meja gantian ke belakang ya. Cok, di-scan, dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit mengerjakan ini. Bapak ada beberapa pertanyaan di Google Form. Silakan kalian kerjakan. Scan-nya gantian Mega, nanti jangan ini. Ini udah belum? Udah? Belum. Sok. Ini udah nih. Nih, satunya ke belakang. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Ada nggak? Sip. Yang sudah mengerjakan itu ada belum? Yang udah selesai?
Ya, kalau sudah silakan disubmit. Siapa yang sudah? Angkat tangan. Yang sudah silakan kalian memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Misalnya kalian sangat senang, kalian sangat happy, sangat apa, silakan sok digantian nanti. Ditulis di papan tulis. Bahagia gitu. Bahagia, senang atau apa, silakan ditulis saja refleksinya. Boleh mau di situ boleh tuh. Mau di sini boleh. Ya. Udah nggak apa-apa. Yo, yang sudah lagi silakan isi refleksi sini. Kapira. Boleh di sini aja nih, di dalam ini biar kalian tahu. Udah? Ya, kalau udah silakan sini maju. Oke, makasih. Ayo lanjut next, gantian sini. Ayo Bunga, sini. Alvin, Ranji udah belum? Kalau udah belum? Nih, siapa lagi yang mau nih? Silakan, yang sudah silakan maju sendiri nih. Spidolnya di sini. Ayo, Alexa udah? Oh iya. Mau nulis lagi boleh kalau mau nulis lagi. Naila udah selesai. Udah, ayo sini udah. Saji udah, ayo. Yuk, nggak apa-apa. Felicia, ayo langsung tulis sini. Delia tulis. Sok, siapa lagi bergantian? Ayo gantian, silakan. Sini. Udah nggak apa-apa. Yuk, sini, isi. Tanji sini. Ayo Alvin. Ya udah nggak apa-apa tulis sok.
Gak apa-apa tulis. Oke, sudah semua? Silakan kalian dimasukkan HP, buku, dan alat tulisnya ke dalam tas. Ya, itulah pembelajaran kita pada hari ini dengan materi yang pertama jenis tari tradisi, yang kedua fungsi tari tradisi. Coba sekali lagi Bapak mau tanya, jenis tari tradisi itu ada apa saja? Pertama, tari primitif, kedua tari klasik, ketiga tari rakyat, keempat tari kreasi baru. Terus fungsi tari tradisi ada apa saja? Sebagai sarana upacara ada. Yang kedua, sebagai sarana hiburan, sarana pertunjukan, sebagai sajian wisata. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Untuk materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyajian tari tradisi. Ya, nanti silakan kalian di rumah pelajari apa sih yang dimaksud dengan penyajian tari tradisi. Paham sampai sini? Paham. Oke, silakan kalau sudah paham, ketua kelas dipimpin berdoa. Alvin, silakan dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kalian anak-anak jangan lupa habis ini istirahat terus sholat duhur ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.